Samsung Galaxy A35 dan Galaxy A55 memberikan pengalaman ponsel mid-range yang seimbang setiap sisi. Tapi beda harganya tuh lumayan, yaitu Rp1.000.000. Dan saya bisa katakan di awal, mending Samsung Galaxy A35 aja dibandingkan Samsung Galaxy A55. Kalau misalkan kalian tuh nggak butuh 4 hal ini ya di Galaxy A55. Oke, di sini langsung aja kita compare. Pertama kita bahas masalah desain dulu yang sama. Yes, kedua desain ponsel itu mirip banget, dimensi dan bobot pun hampir sama. Sama-sama nggak punya jack 3,5 mm dan sama-sama nggak punya slot micro SD yang terpisah dari slot SIM keduanya. Tapi buat Galaxy A55 tenang aja, karena kalau kita pakai micro SD di slot SIM kedua, kita masih bisa pakai SIM kedua tuh lewat teknologi eSIM. Lalu yang hampir sama juga adalah feedback getarnya. Kedua ponsel itu sama premiumnya, namun di Galaxy A55 sedikit lebih halus ya. Dan terakhir, sama juga punya rating IP67. Dan yang paling kerasa berbeda adalah frame-nya. Yes, kehadiran frame metal di A55 tuh beneran bawa kesan premium. Dengan frame metal sebenarnya bukan gaya-gayaan doang ya. Pertama, kalau jatuh dia bisa menjaga lebih kokoh komponen di sekitarnya. Dan kedua, memang kalau ponsel metal terus dipakai intens dan suhu naik, lebih kerasa panas dibandingkan plastik. Namun untuk pelepasan panasnya lebih cepat di Galaxy A55 dibandingkan A35. Sehingga walaupun A35 kerasa di tangan tuh lebih adem kalau suhu naik, untuk pelepasan panasnya ya dia kehambat, karena plastik itu ya isolator atau bahan yang nggak menghantarkan panas. Lalu yang berbeda lainnya adalah posisi speakernya. Posisinya tuh sedikit berbeda. Kalau aja posisinya sama, kalian bisa beli satu casing buat kedua ponsel ini sih. Nah, kedua layar 6,6 inci. Lagi-lagi untuk layar punya dimensi yang sama. Sama-sama pakai layar Super AMOLED, punya bezel yang ukuran sama, tebalnya, dan refresh rate pun sama. Saya rasa Samsung sengaja sih buat nyamain ukuran dari kedua ponsel ini ya, biar satu kali produksi tuh ya bisa buat dua produk yang berbeda gitu. Jadi ya meminimalisir budget gitu. Namun yang berbeda adalah di masalah softwarenya, software layarnya. Keduanya memang sudah mendukung HDR10 ya, tapi cuman Galaxy A55 yang support HDR saat pemutaran video, katakanlah pas buka Netflix. Yang artinya di Galaxy A35 sengaja ada limitasi secara software, karena saat dicek pun keduanya secara hardware tuh sama-sama udah dukung HDR10 dan HDR10 Plus kok. Dan dari pengalaman layar yang dicoba, sebenarnya sama aja di kedua ponsel ini, termasuk dukungan speakernya yang sama baiknya. Kalian bisa pilih A55 tuh kalau emang bisa bedain banget dan butuh banget gitu di mata kalian tuh waktu nonton video ya, harus HDR. Ketiga masalah fitur nih, untuk fiturnya pun kedua ponsel ini sama aja, nggak ada yang beda sama sekali, mau itu hardware sampai softwarenya. Jadi jangan khawatir untuk fitur ini ya, keduanya pun sama-sama dapat maintenance update software sampai 5 tahun security patch dan update Androidnya 4 kali. Nah, yang keempat performa nih, yang cukup menarik. Secara kertas memang Exynos 1480 di Galaxy A55 tuh 22% lebih kencang di sektor CPU dibandingkan A35 yang pakai Exynos 1380 dan GPU-nya pun 33% lebih kenceng ya di Galaxy A55. Namun dengan kapasitas RAM yang sama lalu digunakan untuk keseharian mulai dari biasa sampai intens non-gaming, kedua ponsel ini sama persis sih, cukup memuaskan dan bisa diandalkan. Untuk urusan suhu seperti yang dibahas di awal, A55 lebih pandai ya dalam lepas panas sehingga manajemen suhu dan performa tuh lebih baik ya di Galaxy A55. Dan kedua ponsel ini nggak pernah ngalamin kondisi panas yang berlebihan sih. Bakal kerasa berbedanya kalau dipakai bermain game. Kalau game-game kasual atau ringan kayak PUBG gak ada masalah, sama aja. Tapi kalau Genshin Impact contohnya ya, karena wajar kan tadi ya GPU-nya mengalami peningkatan di samping manajemen suhu yang lebih baik. Dan untuk urusan daya tahan baterai, Galaxy A35 tuh lebih irit 15 menit dibandingkan Galaxy A55. Emang beda tipis sih, tapi sebenarnya lebih oke Galaxy A55. Kenapa? Karena secara performa kan A55 lebih kenceng ya, tapi daya tahan baterainya tuh gak beda jauh gitu sama A35 yang punya performa atau speed yang lebih lambat. Jadi kan udah baik gitu. Nah, terakhir masalah kamera nih yang cukup tricky dan menarik. Karena ya beda harganya lumayan sejuta gitu, tapi ternyata perbedaannya tuh secara hasil kameranya. Kita lihat di foto pertama sepeda ini diambil dengan kondisi backlight ya. Saat saya share foto ini lumayan banyak yang pilih kanan, yaitu Galaxy A35. Karena detailnya tuh dapet ya, detailitas tuh detailnya kelihatan itu, lebih jelas. Namun jika diperhatikan baik-baik, dynamic range dan noise tuh lebih bagus di manage Galaxy A55. Kita bisa lihat stang sepedanya, di A35 tuh noise-nya terlihat, sedangkan di A55 tuh bersih. Noise terlihat jelas di A35 karena A35 tuh punya karakteristik mempertajam objek yang diambilnya secara software, sehingga noise tuh menjadi kelihatan lebih jelas. Hanya saja di A55 tuh dynamic range-nya lebih ngigit.
warna tuh masih bisa keluar walaupun backlight. Kalau karakteristik ultrawide A35 tuh lebih memilih ambil cahaya lebih banyak ketimbang warna dan detail yang ada. Lalu di Galaxy A35 terkadang kestabilan lensa tuh nggak konsisten kayak foto pohon ini. Padahal saya steady loh megangnya, namun hasilnya tuh detailnya kurang dapet, kayak agak ngeblur. Ini nggak sering terjadi ya, terkadang aja, tapi ya agak ganggu sih, harus nunggu update berikutnya. Untuk temperatur pun di A35 tuh lebih cool, sedangkan A55 lebih warm. Jadi selera aja sih, dan saya yakin walaupun dengan kekurangan yang ada, masih banyak bakal suka dengan hasil A35. Kayak di foto gedung ini, detail di A35 tuh lebih menarik ya, lebih keluar ketimbang A55 yang lebih natural. Pokoknya kalau pilih A35 tuh siap-siap noise terlihat cukup jelas ya, karena sebuah konsekuensi detail yang dipertajam. Kalau untuk ambil objek jarak dekat atau jauh ya kedua ponsel ini gak ada masalah. Nah, kalau misalkan nangkep objek manusia lebih suka warna A55 karena lebih keluar ya buat saya. Sedangkan A35 tuh lebih berusaha menerangkan wajah dan detailnya pun dipertajam. Di A35 pun detail baju lebih terlihat manis. Yes, kalau kondisi optimal, objek manusia di A55 tuh selalu berusaha menampilkan dynamic range lebih dapat, warna lebih enak dilihat dan noise lebih minim. Sedangkan kalau A35 berusaha buat menerangkan objek yang ditangkap dan detail lebih tajam. Jadi kalian harus milih. Namun kalau kondisi udah ekstrim nih, katakanlah low light kayak gini, terus objeknya masih manusia, A55 tuh udah jelas juaranya, termasuk kalau backlight. A35 gak bisa meminimalisir noise dengan baik dan gak bisa mengambil cahaya lebih baik. Kalau gak nangkep manusia, terus malam hari pun A35 masih kelihatan kesulitan buat ilangin noise. Dan detail pun pecah bercampur dengan noise yang gak kayak A55 yang apik. Kalau lensa depan keduanya bagus di harganya, namun entah kenapa Galaxy A55 tuh mukanya menjadi kelihatan lebih bersih walau mode cantik mati. Sedangkan A35 tuh detail kerutannya lebih dapat karena punya karakteristik kayak kamera belakangnya mempertajam yang ada gitu. Jadi kalau selfie itu di A55 terlalu soft dan A35 terlalu hard detailnya. Namun kalau disuruh milih, saya pilih A35 sih, karena saya nggak suka muka jadi mulus gitu. Kalau videonya pun berbicara hal yang sama, kondisi malam atau minim cahaya, saya yakin kalian pilih Galaxy A55. Noise lebih minim, detail lebih dapat, movement lebih mulus dikit, dan pencahayaan yang diambil tuh lebih oke. Sedangkan A35 cukup kesusahan buat dapetin video low light yang optimal. Oh ya, by the way, untuk video fiturnya bedain paling di A55 tuh bisa dual recording kamera depan dan belakang secara bersamaan ya. Sedangkan A35 tuh gak bisa. Lalu ultrawide di A55 bisa rekam 4K dan A35 ultrawide-nya cuma 1080p aja karena keterbatasan resolusi lensa. Sisa fiturnya tuh sama aja. Nah, balik lagi ke hasil kameranya ya. Kalau kondisi cukup cahaya, keduanya tuh sama-sama renyah ya. Sama-sama bagus, dynamic range-nya, warnanya sama-sama keluar, tapi gak terlalu tinggi saturasinya, movement dan perpindahan objek tuh dapat. Pokoknya oke. Saya yakin kalian bakal susah milih bagusan yang mana kalau saya gak kasih tahu mana yang mahal dan mana yang murah. Dan kalau lensa depan, lagi-lagi seperti fotonya, entah kenapa saya lebih suka A35 walaupun detailnya tuh agak berlebihan. Namun masih tetap bisa ngikutin komposisi lainnya. Sedangkan A55 gak tahu kenapa mulus selalu wajahnya. Dynamic range A55 pun sedikit kalah, dan kalau urusan kestabilan sih sama aja ya. Nah, sehingga di sini tuh udah jelas kalau kalian tuh jarang foto malam hari atau ambil video malam hari, A35 tuh udah pilihan terbaik. Kondisi cahaya cukup bisa sebanding dengan A55. Lensa selfie-nya pun lebih oke. Mengingat harganya yang beda sejuta pun dengan hasil kamera yang dikasih ini, A35 bisa dikatakan layak dibeli dibandingkan A55. Bisa pindah ke ultrawide juga ya, gak cuma depan belakang doang, utama sama selfie doang. Oke. Dan kalau ini sih sekilas si backgroundnya, si HDR-nya sekilas agak sama aja, namun warna kulit tone-nya beda sih. Yang A55 kayak lebih smooth dan yang A35 kayak over process sih. Kerutannya lebih kelihatan ya. Oke. Kalau kalian pilih A35, daya tahan baterainya pun gak beda jauh ya. Desainnya sama bagusnya, fiturnya sama lengkap, dan performa yang dikasih itu udah layak di harga 4 jutaan. Galaxy A35 bisa memberikan pengalaman ponsel yang seimbang setiap sisi tanpa merogoh kocek lebih dari 5 juta dengan baik. Alasan kalian pilih A55 dibandingkan A35 cuma 4 alasan. Pertama, body yang premium. Kedua, sering ambil foto dan video malam hari. Ketiga, wajib kalau nonton video tuh harus ada HDR. Dan 4, eSIM. Udah gitu aja gitu. Lalu memang ya, tadi kan performa di A55 tuh lebih kenceng dibandingkan A35. Tapi kalau mempertimbangkan dua aspek saja ya, katakanlah harga dan performa, terus kalian tuh pengen maksa beli
A55 karena lebih kenceng dibanding A35 itu kurang layak sih. Karena kalau misalkan cuman lihat dua hal itu saja gitu, maksain perbedaan performa yang nggak begitu jauh tuh ya kurang layak gitu. Karena ya performanya tuh nggak sampai 50% lebih kenceng, nggak sampai segitu gitu. Kalau misalkan kalian tuh pengen banget ya mempertimbangkan performa dan hampir mirip-mirip kayak A55 ya, mulai dari kualitas premium bodinya, terus tuh kameranya yang lebih baik dan sebagainya, kalian bisa langsung nabung lebih lanjut dan pilih Galaxy S23 FE gitu. Oke, jadi sekian aja ya video compare kali ini. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa nonton masing-masing compare dari kedua ponsel ini. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme. Lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.